berarti topik Palestina Gaza itu tidak akan hilang sampai akhir zaman. Betul, Pak. Meskipun ada ini sementara pengalian Iran, Israel, Amerika, tapi nanti kembali lagi ke situ ya. Akan kembali lagi ke situ. Betul. Isunya. Itu tidak bisa dipungkiri. Mohon maaf, yang mengatur peradaban ini kan Allah ya, Tuhan kita. Nah, Allah sedang menghendaki ke sana, mengingatkan kita. Ya. Jadi pertempuran Palestina ini menjadi battleground dari pertarungan ideologi, politik, ya, dan pertarungan peradaban manusia. Clash of human civilization gitu kan. Nah, artinya jika Palestina merdeka, kemudian Israel hancur, lalu Al-Aqsa kembali pada pangkuan umat Islam, maka jarak kita dengan kiamat sangat dekat. Ya, saya tidak menakut-nakuti, saya berbagi rasa takut karena saya nggak mau takut sendirian. Ya. Nah, sekarang gini Ustadz, terkait dengan itu gimana ini peran Indonesia? Meskipun jauh kan kita dekat dengan Palestina ya, karena tiap hari ziarah ke sana sangat banyak, dari mampir ke Masjidil Aqsa, ke Masjidil Haram, ke Masjidil Aqsa, ke Masjid Nabawi. Itu kan satu paket ya. Itu gimana Ustadz? Ini kan girohnya juga membela Palestina, seperti juga bangsa-bangsa lain kan juga sangat kuat gitu. Nah nanti kita itu kebagian peran nggak sih Ustadz? Pertanyaannya. Kebagian misalnya. Jadi agak panjang dikit nggak apa-apa? Ya, boleh. Pertama saya menarik. Jadi kenapa harus Al-Aqsa? Jadi Allah sudah menskenario demikian. Jadi peradaban itu sudah dibikin seperti itu. Selama ini image kita umroh itu cuma 2 masjid, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Mungkin ini saya mohon maaf aja. Saya tuduh poin mungkin berbeda dengan para ulama ya yang lain. Ternyata umrah itu 3 masjid bukan 2 masjid. Hadisnya sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda, "La tusyadu rihal ila salasatil masajid." Jangan kalian berziarah kecuali dengan niatan ibadah, kecuali pada 3 masjid. Ziarah dengan niatan ibadah, umroh kan? Masjidil Haram, Mekah, wa Masjidil Rasul SAW, itu Nabawi Al-Madinah, wa Masjidil Aqsa. Saya pelajari ini, Allahu Akbar. Kenapa harus Masjidil Haram? Masjidil Haram adalah titik tolak dakwah tauhid untuk Nabi Adam, disempurnakan oleh Nabi Ibrahim. Masjid Nabawi untuk Nabi yang terakhir Rasulullah SAW. Lalu Masjidil Aqsa untuk siapa? Untuk Imam Mahdi. Baik Syiah ataupun Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa Imam Mahdi itu akan ada. Hadisnya yang tadi. Setiap 100 tahun setelah Rasulullah wafat akan muncul reformis, bukan Nabi, bukan Rasul, reformis yang akan memimpin dunia dan menciptakan perdamaian dunia. Dunia akan dibikin aman sejahtera. Tidak ada lagi fitnah, tidak ada genosida, tidak ada pembantaian, tidak ada perang. Aman. Ketika nanti Imam Mahdi keluar. Nah, Iran, Libanon, Suriah, Yaman yang berakidah Syiah, yang bermadhab, akidah seperti itu, saya tidak katakan madhab, yang berakidah Syiah, itu meyakini bahwa Imam Mahdi mereka akan muncul. Versi mereka. Jadi kalau Yahudi ada Mesaya, mohon maaf, saudara-saudara kita dari Nasrani ada Yesus Kristus akan turun kembali, Syiah juga ada. Al-Mahdi Al-Muntazar, yang sekarang ini menghilang, mengalami kegaiban kubra, akan muncul dari Samara, Irak. Membawa kitab suci yang selama ini tersembunyi, yang asli menurut versi mereka, kemudian Mushaf Fatimiyah, dan dengan itu akan membangunkan Ahlul Bait, akan memimpin perang dunia, kemudian akan mempersatukan dunia di pusat jantung dunia. Kira-kira yang disebut jantung dunia mana? Palestina. Jangankan kaum muslimin, ini gurunya Adolf Hitler, Profesor Karl Haushofer, dia mengatakan, Palestine is the heartland of the world. Palestina adalah jantung dunia. Who can take over this nation, this territory? He can take over the world. Siapa yang bisa mengambil alih Palestina, dia akan bisa menguasai dunia. Nah, Theodor Herzl, Zionisme, dia berambisi untuk mengambil alih dunia kan? Maka dia mulai dari jantung dunia, Palestina. Secara geografis memang benar, Palestina menghubungkan benua Afrika, Eropa, dan Asia. Secara peradaban, para nabi dan rasul pendahulu kita banyak dilahirkan, dibesarkan, dan berdakwahnya bermulai dari Palestina. Seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi Palestina ini battleground dari pertarungan akhir zaman. Kemudian ada beberapa negara yang akan dipersiapkan. Yang pertama, Syam ini akan menjadi kekuatan yang tidak akan bisa dikalahkan. Yang kedua, Khorasan Afghanistan, sekarang sudah menjadi kekuasaan Taliban. Nah, ada yang ketiga yang belum pernah Allah pilih memimpin kebangkitan Islam. Saya mencoba ini siapa? Berdasarkan pengalaman saya,
2015 itu ada 5 anak penghafal Quran di Al-Quds. Kita menyebutnya Al-Quds. Kalau disebut Yerusalem berarti itu milik Israel. Iya. Kalau saya sebut Al-Quds berarti milik umat Islam. Iya. Nah, 5 remaja penghafal Quran di Al-Quds, Yerusalem ini, mereka tidak satu rumah, tapi mereka mimpi yang sama. Mimpi melihat ada pasukan yang sangat banyak jumlahnya. Mereka tidak tahu karena wajah mereka bukan wajah Arab. Tapi mereka hafal, mereka orang beriman. Dari asar wajahnya. Belakangan kemudian mereka tahu itu adalah Muslim Indonesia. Oke. Ini mimpi mereka. Ya, 2-3 bulan berikutnya saya datang setelah mimpi itu. Itu viral. Tapi ini tidak boleh disebar di media. Nah, yang kedua, saya coba teliti itu. Wah, Allah Akbar. Saya menemukan ada satu hadis dari Sauban juga. Rasulullah bersabda begini. Inna Rabbi sawalil arda. Sesungguhnya Allah membentangkan bumi ini untukku. Jadi bumi yang bulat dibikin datar. Wahai Muhammad, aku berikan bumi ini untukmu. Hatta ra'aitu masyarakat wa maghriba. Aku melihat kekayanya terbentang dari timur hingga ke barat dunia. Wa atani al-kanzain. Allah memberikan aku 2 pusaka. Oke. 2 pusaka. Iya. Al-ahmar wal abyad, pusaka merah putih. Oh. Merinding saya, ya Allah. Ada beberapa kitab, saya buka bab yang sama, mereka membahas hadis ini. Dan Allah memberikan padaku 2 pusaka. Al-ahmar wal abyad, pusaka merah putih. Wa anna ummati sayablughu mulkuha ma zawalam. Umatku di akhir zaman akan memimpin dunia dari timur hingga ke barat dunia. Tentunya dengan pusaka merah putih ini. Nah, saya tidak mengatakan ini tentang Indonesia. Ya. Nah, saya tanyakan pada beberapa guru saya. Pertama saya tanyakan pada Syekh Ali Yaqub Al-Abbasi. Beliau adalah ketua Rabithah Ulama Palestina. Jadi kalau kami ke Palestina, Qadarullah selalu bertemu beliau di Masjidil Aqsa. Kadang beliau ke Indonesia juga. Waktu 2012 bersama Dr. Josur Rijal almarhum ya. Dr. Kita Jose, adakan konferensi di Bandung, Jawa Barat. Beliau hadir. Beliau sebagai keynote speaker. Nah, beliau saya tanya langsung tuh. Pandangan beliau tentang hadis merah putih. Jawabannya apa? Indonesia. Indonesia. Iya, kalau melihat sejarah kita juga kan merah putih sebelumnya kan bukan saja sejak zaman Soekarno kan, tapi zaman Majapahit kan. Majapahit. Ketika waktu itu sempat ada permasalahan bendera merah putih, kenapa kembar sama mana? Polandia. Monaco kan. Tapi Monaco akhirnya nggak jadi protes, ternyata Indonesia lebih duluan kan gitu kan. Berarti agak-agak mirip juga ya, ada cerita tentang di kita juga, nanti kita akan maju dan ini kalau ada Ratu Adil. Ya kan di versi kita ya gitu. Iya. Ini sekalian juga. Ini kalau lihat kekinian Indonesia kok kayaknya masih jauh gitu Ustaz ya. Dalam kondisi kita sekarang ya. Jadi ada masa di mana akan diuji terlebih dahulu. Ya, kekuatan pertama, kekuatan Palestina Suriah. Mereka sudah diuji dengan Arab Spring, dengan Palestina diuji dengan okupasi Israel ya. Kemudian Suriah diuji dengan rezim Syiahnya Bashar Assad, keluarga Hafid al-Assad, Bashar Assad selama 54 tahun sampai sekarang bangkit. Kemudian Khorasan diuji dengan Rusia dan Amerika. Ya. Nah, Indonesia ini yang belum diuji. Oke. Dan ada satu pertanyaan, mohon maaf, kalau Palestina dan Palestina diuji oleh Israel, kemudian Suriah diuji oleh rezimnya, kemudian ada Rusia juga, Iran juga sebetulnya ikut membantu di sana. Oleh siapa gitu? Khorasan oleh Afghanistan oleh Rusia dan Amerika. Rusia tahun 97, Amerika 2015, dua-duanya kalah. Lah Indonesia sama siapa? Nah, itu agak berat saya menjawabnya. Oke Ustaz. Ini di luar forum aja nih kayaknya. Agak berat itu menjawabnya. To the point aja. Iya. Tapi gini Ustaz, Palestina pernah dibebaskan 2 kali ya. Kalau nggak salah, zamannya Umar bin Khattab sama Salahuddin Ayyubi. Ya, apakah perjalanannya sama? Ketika zaman Umar bin Khattab, terus kemudian zamannya Salahuddin Ayyubi yang perjalanannya dari Suriah kemudian menguasai Mesir dulu, baru masuk ke Palestina gitu. Apakah di pembebasan yang terakhir ketiga itu akan polanya sama atau nanti akan ada pola sendiri itu Ustaz? Dengan izin Allah sama itu, Pak. Oh sama? Ketika perang Khandaq. Perang Khandaq, ya. Perang Khandaq kan Rasulullah. Ya. Ada semua sahabat tidak bisa menghancurkan batu Betul. Cuma Rasulullah yang bisa. Ya. Ketika Rasulullah memukul, terpercik cahaya, kata Rasulullah akan dibebaskan bumi. Kalian akan membebaskan, akan mengalahkan Persia.
kalian akan mengalahkan Romawi. Nah, ketika Rasulullah diutus memang ada dua kekuatan. Blok timur ada Persia, blok barat ada Romawi. Ya. Nah, kata Rasulullah, kalian akan mengalahkan Persia, kemudian kalian pukul lagi, batu itu terbelah menjadi 4, kalian akan mengalahkan Romawi. Ya. Nah, dan itu terbukti. Ketika Umar bin Khattab mengalahkan Persia. Itu dalam perang Qadisiyah. Ya. Dalam perang Qadisiyah. Nah, Persia saat itu beragama Majusi kan, Zoroaster. Sebetulnya agamanya Zoroaster. Majusi itu dari kata Megi. Megi itu pelaku pemuka agamanya. Dan mereka selalu menggunakan api ketika mereka menyampaikan ajaran agama, petua-petua agama. Nah, orang Barat menyebutnya magic, orang Arab menyebutnya Majusi, pakai sin, jadi Majusi. Nah, dari situ. Nah, nikah cerita melalui perang Qadisiyah ini Persia kalah. Raja Yaddajir gugur, punya 3 anak perempuan. Nah, 3 anak perempuan ini yang pertama dinikahkan dengan Abdullah bin Umar, dimerdekakan, kemudian dimuslimkan, masuk Islam. Mereka dinikahkan dengan Abdullah bin Umar yang pertama, yang kedua kepada anaknya Abu Bakar, Muhammad bin Al-Hanafiyah, bin Abu Bakar Al-Hanafiyah. Yang ketiga ini dengan Al-Husain. Dari situlah kemudian ada klaim bahwa Ahlul Bait itu dari Persia. Untuk teman-teman yang berpahamkan Syiah. Nah, kemudian setelah itu beliau mengalahkan Romawi. Kalau tidak salah mengalahkan Romawi, karena kan ketika Romawi mengalahkan perang dengan Persia, yang menang Romawi. Ya, dan sampai turun surat Ar-Rum kan, dan Rasul berharap Allah menang. Dan akhirnya Palestina dibebaskan oleh Umar bin Khattab. Pada saat itulah kemudian Umar bin Khattab membuat perjanjian, siapapun setelah hari ini yang dia tinggal di Palestina sebelumnya, sesudahnya aman. Siapa yang berani mengganggu pernyataanku ini, maka dia berhadapan dengan Umar bin Khattab. Maka disitulah bersahabat Yahudi, Nasrani, Majusi, sampai kemudian mereka membuat masalah, membuat masalah dan terusir dari sana oleh kekuatan dunia. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua yang menariknya adalah bahwa orang-orang Yahudi masuk ke Palestina. Tadi pertanyaan tentang Palestina yang polanya akan sama nggak dengan? Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi ini ketika memulai inspirasi beliau sehingga perang dan menguasai dunia. Saat itu di Mesir, kan beliau di Mesir ya, di Kairo. Beliau melihat bahwa orang-orang sudah mulai meninggalkan sunnah Rasulullah SAW. Di satu sisi paham tanda petik as-Safawiyah, Syiah. Kan Syiah ini Persia, Iran yang tadinya akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dari Umar ini. Pada tahun 1500, Safawiyah, kerajaan Safawiyah menyerang mereka. Kerajaan Safawiyah ini berakidahkan itu tadi. Nah, Safawiyah inilah yang membawa dan membangkitkan paham Syiah ini sampai hari ini. Nah, pada zaman Salahuddin Al-Ayyubi, orang-orang meninggalkan sunnah, sementara pengaruh Safawiyah kuat. Maka Salahuddin Al-Ayyubi melakukan sebuah upaya agar orang-orang melek sunnah Rasulullah. Di saat yang sama, Salahuddin Al-Ayyubi menyampaikan tentang paham Safawiyah ini, Syiah ini. Disampaikan tentang paham Syiah ini. Maka kalau zaman sekarang mungkin diadakan kajian-kajian tentang Syiah. Jadi dari situ, akhirnya pahamlah mereka seperti apa Syiah itu. Nah, hingga mereka memenuhi masjid. Ketika mereka kembali ke masjid, para pemuda ini ditabiahlah, ditaskirlah oleh Salahuddin Al-Ayyubi agar sholatnya makmurkan masjid ibadahnya, sehingga sunnah-sunnah dijalankan. Setelah sunnah dijalankan masjid makmur, baru dibangkitkan semangat untuk berperang. Berperangnya melawan Romawi. Nah, sambil ini ngomong-ngomong boleh sambil minum. Kita biar agak santai, Ustaz. Siap. Ini dari tadi minumnya udah kok nggak diambil-ambil katanya. Disambil. Bismillahirrahmanirrahim.